Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Kalau Anda lihat di seberang sana adalah Bengawan Solo ya, airnya, tetapi kali ini cukup turun, jadi agak dangkal gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kalian semua para subscriber Pondok Hipnotis bagaimana ketika kalian nanti belajar ini bisa sangat cepat. Belajar ilmu hipnotis, belajar ilmu apapun, sehingga nanti Anda sangat mudah dan bisa secepatnya mempraktekkan. Ada beberapa rumus yang harusnya Anda pahami. Maka bila Anda ingin belajar, silahkan nanti Anda simak videonya dari awal sampai selesainya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, biar ilmunya nanti bermanfaat, silahkan Anda subscribe di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan buat Anda yang ingin join, ingin gabung di kelas privat ya, kelas berbayar tentunya, kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di bawah ya, di deskripsi atau di kolom video ini. Atau yang ingin membeli kitab My Hipnotisnya, oke, Anda bisa hubungi WA admin. Bagaimana sih cara belajar keilmuan agar cepat menguasai? Ini yang menjadi kendala beberapa orang yang belajar tetapi masih belum bisa. Apakah kalian ingat waktu kalian kecil atau melihat anak kecil sekarang ini, kenapa sih mereka ketika belajar ini kok cepet ya? Untuk menghafalkan sesuatu, untuk belajar hal baru, anak-anak kecil ini cenderungnya cepat menangkap dan cepat paham. Beda dengan kalian orang dewasa. Oke, ketahuilah bahwa untuk bisa merespon cara belajar yang cepat masuk ke dalam otak kita ini diperlukan adanya informasi yang pertama. Informasi itu adalah apa yang kita pelajari dinamakan informasi. Yang kedua, melibatkan yang namanya emosional atau perasaan. Oke, maka tidak heran anak-anak kecil itu karena rasa ingin tahunya itu sedemikian besar, sehingga anak-anak kecil itu ketika belajar menyerap informasi yang baru, mereka menggunakan perasaan senang karena mereka belajar sambil bermain. Oke, kuncinya di sana. Jadi belajar apapun itu harus dengan senang hati, melibatkan perasaan yang nyaman begitu, sehingga cepat masuk ke dalam memori jangka panjang kita. Maka kalian yang menonton video ini, Anda mungkin ingat kejadian berpuluh-puluh tahun yang lalu waktu kecil. Nah, itu masuk memori jangka panjang karena waktu kecil ini banyak rekaman-rekaman yang masih dapat kita ingat dengan mudah, nempel gitu ya. Oke, dipahami ya. Dan ketika belajar sambil bermain ini, ada istilahnya kita menemukan sel-sel otak baru kita ini sedang tumbuh. Ya, belajar sambil bermain, sel-sel di otak baru kita ini sedang tumbuh. Oke. Dan ditambah juga ada informasi atau kita menghubungkan sesuatunya ini dengan apa yang kita pelajari, sehingga akan sangat cepat menyerap. Oke, ada 6 tip atau 6 cara bila kalian ingin belajar biar cepat nyantol, biar cepat pinter, biar cepat paham. Ada rumusnya. Oke, singkatannya adalah be fast. Oke, saya tulis di sini ya, be fast. Be fast artinya belajar sangat cepat. Oke, kalau kita urai satu persatu, B itu adalah belief, yakin. Oke, saat orang belajar ini harus mempunyai keyakinan bahwa apa yang dipelajari ini bisa gampang dan mudah sekali nanti untuk kita praktekkan. Keyakinan ya, belief kita. Itu yang pertama. Yang kedua, E itu apa sih? E itu adalah exercise atau latihan. Jadi buat kalian yang ingin mempelajari sesuatu ini, mau tidak mau kalian harus berani melatihnya. Namanya exercise atau latihan. Pahami dan sadari
bahwa tidak ada yang namanya ingatan baik atau ingatan buruk, tidak ada. Yang ada adalah ingatan yang terlatih dan ingatan yang tidak terlatih. Otak kita ini seperti superkomputer ya, yang sangat canggih, dan untuk menjalankannya dibutuhkan yang namanya self-talk ya. Jadi ingat, pikiran kalian ini setiap hari mencuri dengar apa yang kalian katakan terhadap diri kalian sendiri. Mencuri dengar otak kalian, maka dia akan memprogram dan langsung menjalankannya. Bila kalian mengatakan sesuatunya itu sulit, berat, tidak bisa, otak itu akan memprogram sedemikian rupa, maka dalam realita atau kehidupan nyatanya kalian nanti akan benar-benar sulit untuk mempelajari, bahkan sulit untuk mempraktekkan. Yang ketiga adalah F. F itu apa sih? Forget, forgot, lupakan. Oke. Saat kalian belajar ini, apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kalian harus melupakannya. Artinya kalian jangan merasa tahu. Yang perlu diingat, saat ini adalah kalian belajar tentang hal yang baru. Yang dinamakan dengan kreativitas itu bukan apa yang sudah kalian miliki, tetapi apa yang kalian kerjakan saat ini. Itulah yang menimbulkan yang namanya kreativitas. Maka dari itu kalian harus melupakan, menghilangkan apa yang sudah kalian merasa ketahui. Ingat, orang-orang yang merasa tahu itu adalah penyakit yang sering hinggap ya. Mereka merasa sok tahu, baru tahu sedikit sudah merasa tahu segalanya. Tuh, paham ya? Lanjut yang keempat. Tadi ada B, E, F, sekarang A. A itu apa sih? A itu adalah action, aksi. Saat kalian sudah mencapai beberapa tahapan, mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus melakukan aksi. Kalau kalian belajar ilmu hipnotis, ilmu kendam, ilmu yang macam-macam lainnya, kalian harus berani membuat aksi, berani mempraktekkan, berani mencoba. Oke? Ibarat kalian naik motor nih, kalau kalian tidak berani beraksi, tidak berani melatih, mencobanya terus, sampai kapan kalian akan bisa naik motor? Atau kalian belajar ilmu renang. Di belakang sana, kalian lihat, itu adalah Bengawan Solo. Bayangkan kalau kalian belajar ilmu renang hanya secara teori saja, tanpa pernah berani untuk terjun ke air dan praktek renang. Bullshit, kalian tidak akan pernah bisa yang namanya renang. Yang kelima adalah S. S itu apa? State, kondisi atau situasi. Maka supaya apa yang kalian pelajari ini cepat nyantol di otak kalian, di bawah sadar kalian, dan menjadi memori jangka panjang, situasi atau kondisi ini sangat menentukan. Rasa bosan kalau dimatematika itu ibarat kata adalah bernilai 0 atau 0 kalau kita buat skala antara 1 sampai 10. Apapun yang Anda pelajari, apapun yang Anda berusaha keras untuk mempelajari, jika dalam keadaan mempelajarinya kondisinya sedang bosan, boring, maka sia-sia, akan menjadi 0 kembali. Karena bosan itu adalah 0, berapapun dikalikan 0, hasilnya 0. Oke ya. Diperlukan perasaan, kondisi, state, situasi yang nyaman. Oke, mengerti ya? Misalkan kalian bisa memilih tempat belajar yang membuat situasi hati kalian, perasaan kalian nyaman. Kalau saya biasanya ya di tempat-tempat yang seperti ini, di tempat yang sunyi, di tempat yang menyatu dengan alam, menyatu dengan ini, pohon-pohon, angin, lalu ada air. Kita melihat ke sana, pandangan mata kita bisa jauh. Ketika kita mempelajari hal yang baru, sesuatu yang baru, dengan situasi yang benar-benar menyenangkan, bahagia, apa yang kita pelajari akan cepat nyantol di pikiran bawah sadar kita. Yang keenam atau yang paling pamungkas atau yang terakhir yaitu T. T itu adalah teach, ya, mengajar. Artinya untuk memproses supaya kalian lebih mahir, lebih ahli, lebih cepat saat kalian sudah mempelajarinya, berusahalah untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Itu tujuannya supaya kalian lebih cepat. Bila kalian sudah belajar ilmu hipnotis,
kalian bisa mengajarkan kepada anak-anak kalian, saudara kalian. Karena dengan cara mengajarkan kembali, tanpa kalian sadari sebenarnya kalian sudah belajar 2 kali. Belajar menyerap ilmunya dan belajar mengajarkan kembali. Itu akan mempercepat proses kalian menjadi mahir, ahli, expert. Oke, jika 6 hal ini mau kalian lakukan, percaya saya garansi 100% kalian akan mahir, akan mumpuni, akan menjadi ahli di bidang yang kalian tekuni. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas pelatihan saya bersama saya Mas dari Pondok Indonesia. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.